Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Wafa, peserta pelatihan dasar CPNS Kemenkumham tahun 2021 gelombang 3 angkatan 64 kelompok 4 nomor daftar hadir 35. Di sini saya telah bersama dengan seorang mahasiswa Universitas Jember yang bernama Mbak Yulia Mita. Beliau sebagai Koordinat Resimen Mahasiswa Universitas Jember. Oke, kita akan wawancara terkait nilai-nilai bela negara. Yang pertama, Mbak Mita, apa yang Anda ketahui mengenai bela negara? Menurut saya, bela negara itu adalah sikap atau tindakan yang diwujudkan atau diaplikasikan untuk mencintai tanah Indonesia atau tanah air Indonesia, seperti itu. Jadi untuk bela negara itu sendiri, kalau misalnya saya kan sebagai mahasiswa, jadinya saya bukan hanya dengan angkat senjata itu bela negara, tapi sebagai mahasiswa kita juga harus memahami kondisi Indonesia saat ini, seperti itu. Mengenai peran Mbak Mita sendiri sebagai mahasiswa, contoh kecil apa sudah yang bisa dilakukan mahasiswa yang bisa mewujudkan bela negara itu sendiri? Nah, cara-cara untuk bela negara sendiri, karena saya itu adalah basicnya mahasiswa, jadinya untuk mahasiswa itu adalah pelajar. Bagaimana pelajar itu bisa bertanggung jawab atas tugas pokok dan fungsinya, yaitu belajar. Bagaimana kita itu belajar mendalami apa yang kita pilih. Kalau misalnya di universitas kan ada jurusan-jurusan, Nah kita mendalami pendidikan yang sudah kita ambil, kita bertanggung jawab, kita belajar, dan prestasi itu akan berdampak pada ekonomi atau Indonesia itu sendiri, kebaikan Indonesia itu sendiri. Dan kalau misalnya di mahasiswa di universitas itu biasanya ada yang namanya resimen mahasiswa. Nah, itu resimen mahasiswa itu salah satu UKM yang bergerak pada wujud bela negara. Jadi mahasiswa selain mendapat ilmu pengetahuan, mahasiswa itu sendiri juga dibekali dengan ilmu keprajuritan. Jadi ada pelatihan-pelatihan khusus yang dilatih secara langsung oleh pihak TNI sebagai wujud bela negara bagi kami seorang mahasiswa, seperti itu. Oke, selanjutnya Mbak Mita ya. Mita, apakah yang dapat kita lakukan sebagai bentuk memperkuat jiwa bela negara dalam diri kita? Nah, itu tadi sudah saya katakan pada pertanyaan yang awal itu tadi, bahwa basicnya mahasiswa itu kan belajar. Kita sebagai mahasiswa harus belajar, bertanggung jawab atas apa yang sudah kita pilih, program studi dan sebagainya. Terus habis itu bagaimana caranya kita menanamkan, dari pihak universitas juga mendukung adanya bela negara tadi. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa baru, itu dulunya itu ada yang namanya wawasan kebangsaan. Jadi maba itu diwajibkan harus mengetahui wawasan kebangsaan tadi. Jadi 1 hari 2 hari itu di mana secaba itu, jadi untuk maba itu dikasih pengertian apa sih Indonesia itu, bagaimana Indonesia itu, apa saja permasalahannya. Nah, ketika mahasiswa itu yang notabene pelajar itu tahu masalah-masalah yang ada di Indonesia itu seperti apa, mereka itu bisa mengkritisi. Ketika sudah bisa mengkritisi, dia bisa berpikir langkah apa yang dapat saya lakukan supaya terbebas dari masalah atau hambatan untuk ekonomi Indonesia atau untuk kemajuan Indonesia itu sendiri. Nah, itu juga merupakan salah satu wujud bela negara dari mahasiswa itu sendiri, seperti itu. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih Mbak Mita. Menurut Mbak Mita, kegiatan apa yang dapat memaksimalkan wujud bela negara khususnya bagi mahasiswa? Nah, kalau misalnya di mahasiswa itu tadi kan sudah dikatakan bahwa ada yang namanya wawasan kebangsaan. Jadinya di situ kan sudah diajari sama pihak TNI dan sebagainya mengenai
bagaimana kondisi Indonesia saat ini, terus bagaimana menyikapi paham-paham radikalisme dan bagaimana menyikapinya seperti itu. Nah, kalau misalnya memang tertarik di sini Resimen Mahasiswa itu sebagai wadah untuk mahasiswa yang ingin mewujudkan bela negara itu tadi, karena di sini juga mendapatkan pelatihan, terus mendapatkan ilmu-ilmu kemiliteran, bukan hanya ilmu pada pendidikan saja, ilmu pengetahuan, tapi juga mendapatkan ilmu kemiliteran. Supaya apa? Supaya ketika resimen mahasiswa itu ada di tengah-tengah universitas atau di tengah-tengah mahasiswa yang lainnya, itu diharapkan resimen mahasiswa itu bisa menjadi stabilisator dan dinamisator bagi lingkungan universitas dan kehidupan masyarakat seperti itu. Jadi menolak adanya paham-paham radikalisme, menolak adanya paham-paham atau aliran-aliran yang di luar dari Pancasila seperti itu. Oke, jadi sesuai dengan apa yang Mbak Mita katakan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya bela negara itu tidak harus angkat senjata. Jadi apapun profesi Anda, apapun pekerjaan Anda, jika itu diniatkan dengan niat yang baik, dengan niat yang ikhlas, maka itu termasuk ke dalam bela negara. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswi dari Universitas Negeri Jember, Prodi Pendidikan Luar Sekolah, yaitu dengan saudari Winda Dwi Astuti. Selamat malam, Mbak. Malam, Pak. Di sini kami akan melakukan sesi tanya jawab yang bertemakan wawasan kebangsaan dan bela negara. Bisa saya mulai, Mbak? Bisa. Baik, nomor 1. Apa yang Anda ketahui tentang bela negara? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak mengenai apa yang saya ketahui mengenai bela negara. Menurut pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki mengenai bela negara serta literatur yang saya baca, dengan ditambah pengalaman saya di bangku sekolah maupun bangku perkuliahan seperti sekarang, bela negara merupakan sebuah tekad, sikap dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, terpadu, yang dilakukan disertai penjiwaan atas kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan rasa kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka akan timbul rasa ingin menjaga dari serangan dari luar maupun dari dalam negeri. Secara otomatis akan memberikan rasa aman, tentram, dan damai untuk seluruh warga negara Indonesia. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Mbak. Selanjutnya, nomor 2. Salah satu nilai dasar bela negara adalah setia kepada Pancasila. Menurut Anda, contoh sikap atau perilaku yang mencerminkan nilai tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Menurut saya, contoh yang mencerminkan setia terhadap Pancasila yaitu dengan menjalankan agama dan kepercayaan dengan baik, yang artinya kita menjalankan toleransi antara umat beragama, memberikan kebebasan beribadah kepada umat beragama seperti di lingkungan keluarga maupun lingkungan teman maupun lainnya. Seperti halnya seperti sebuah perusahaan yang menyediakan tempat beribadah untuk para karyawannya untuk beberapa agama, sehingga tidak terjadinya pergesekan yang mengakibatkan perpecahan. Dengan tersebut akan meminimalisir terjadinya perpecahan. Dengan toleransi itu akan mewujudkan sebuah kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, menurut saya menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengutamakan rasa gotong royong, tenggang rasa, dan mengutamakan kekeluargaan. Dan serta menurut saya dalam pengambilan keputusan dalam kehidupan keluarga maupun lingkungan masyarakat mengutamakan
musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga akan meminimalisir terjadinya perselisihan atau perpecahan antara lingkungan keluarga maupun masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Mbak. Baik, sekarang nomor 3. Dalam pelaksanaan pembelaan negara, seorang warga bisa melakukannya secara fisik maupun non-fisik. Apa contoh pembelaan negara secara fisik dan non-fisik? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Apa contoh pembelaan secara fisik maupun non-fisik? Menurut saya, pembelaan secara fisik untuk negara yaitu dengan cara pengangkatan senjata apabila ada negara asing yang melakukan peperangan maupun menyerang kedaulatan bangsa. Sedangkan pembelaan secara non fisik yaitu semua usaha untuk membela bangsa dan kedaulatan dengan cara proses peningkatan nasionalisme. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang nomor 4. Dari berbagai penjelasan dan berbagai contoh sikap dan perilaku bela negara, menurut Anda, apa fungsi dari bela negara? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Fungsi dari bela negara sendiri yaitu 1. Untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman dari dalam maupun dari luar negara kita. Yang kedua, menjaga keutuhan wilayah NKRI dari serangan. Yang ketiga, merupakan kewajiban setiap warga negara yang sesuai dengan pasal 27 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut, yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Terima kasih. Baik, demikian proses tanya jawab mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara dengan Saudari Winda Astuti. Terima kasih banyak, Mbak, atas penjelasan yang Anda berikan, sangat jelas dan mudah untuk dipahami. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Andi Ramanda, peserta Latsar gelombang ketiga angkatan 64 kelompok 4 nomor absen 33. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber untuk tugas kesiapan bela negara. Boleh perkenalkan diri? Ya, perkenalkan, nama saya Yusuf Lomi. Saat ini saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum. Kalau boleh tahu, di sini saya akan bertanya tentang apa yang saudara pahami tentang wawasan kebangsaan. Menurut saya, wawasan kebangsaan adalah cara atau sudut pandang kita sebagai warga dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi dengan pengetahuan mengenai Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan aturan-aturan fundamental lainnya. Baik, terima kasih. Di sini untuk materinya tugas kan tentang bela negara. Bisa coba Anda jelaskan contoh upaya bela negara apa yang sudah Mas Yusuf lakukan? Sejauh ini salah satu contoh upaya bela negara yang sudah saya lakukan adalah seperti membayar pajak. Alasannya kenapa, Mas? Alasannya adalah dengan saya membela pajak, maka saya sudah berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan masyarakat ini, membangun pembangunan negara, Baik, dan pembangunan lainnya. baik. Terima kasih Mas Yusuf atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Siap, terima kasih. Oke, berdasarkan hasil interview dapat saya simpulkan mengenai wawasan kebangsaan dan arti bela negara. Wawasan kebangsaan adalah sebuah konsep cara pandang seseorang sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Wawasan kebangsaan menentukan cara suatu bangsa menggunakan kondisi alam, negara, sejarah, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pertahanan dalam mencapai cita-cita suatu negara. Selain itu, wawasan kebangsaan juga menentukan bangsa untuk menempatkan diri dalam hubungan antar bangsa. Wawasan kebangsaan memiliki nilai-nilai yang terkandung dan terwujud dalam persatuan dan kesatuan. Di antaranya, yang pertama yaitu demokrasi, yang kedua cinta tanah air dan negara, yang ketiga tekad untuk menciptakan kehidupan berbangsa yang bebas dan merdeka. Yang keempat, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Yang kelima, kesetiakawanan sosial. Dan yang keenam, masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya, bela negara, yaitu suatu tekad, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Mungkin begitu saja kesimpulan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.